Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفعا والانتفاعا والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi نفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال, sampai hikmah yang ke-83. Alima minka annaka la tasbiru anhu wa asyhadaka ma baraza minhu. Artinya, Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia perlihatkan kepadamu apa-apa yang asli, yang langsung
dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih satu hikmah dengan hikmah yang kemarin. Yang kemarin kita bicara tentang amaraka fi hadhihi dar binadhari fi mukawwanatihi. Allah memerintahkan ketika kita hidup di dunia untuk menyaksikan, untuk nazar, untuk merenungi apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Dan kelak di akhirat Allah akan perlihatkan kita kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia diperintahkan kita untuk senantiasa nazar kepada apa faedahnya? Faedahnya bersambung ke hikmah yang berikutnya, bahwa Allah mengetahui orang-orang yang cinta kepada Allah itu rindu ingin melihat Allah. Bukan kita, bukan, terus yang kepedean. Maka ketika dia rindu kepada Allah, dia nggak akan mungkin bisa melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Nah, untuk melepas kerinduannya, mengurangi kerinduannya, maka Allah tampakkan kepada kita perbuatannya, agar kamu tahu dari setiap perbuatan Allah ini, di belakang ini semua ada Allah yang mengaturnya. Dan kamu bisa melepaskan rindu dengan melihat setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini petunjuk dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah untuk orang-orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Ketika mereka tidak akan mungkin bisa di dunia ini melihat Allah, maka mereka diberikan cara agar mereka walaupun tidak bisa langsung melihat Allah, tapi tetap bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Lah, beda dengan kita. Kita digambarkan ketika kita bersama dengan orang tua kita. Di gambarannya, orang tua itu mukanya dihadapin ke muka kamu, kamunya melengos. Kenapa? Lagi ngurusin nafsunya, lagi ngurusin kesenangannya. Seorang anak yang lagi main kelereng digendong sama orang tuanya, mukanya dipegang suruh ngeliat, itu melengos, maunya main. Anak yang lagi main HP dipanggil orang tuanya, mau ditatap sama orang tuanya, melengos. Kenapa? Lagi mengejar kesenangannya. Jadi ini bicara bukan untuk kita gitu loh, untuk orang-orang yang rindu kepada Allah, untuk orang-orang yang ingin menyaksikan Allah. Kalau kita kan enggak. Kenapa enggak bisa? Karena dalam hati kita masih punya kepentingan untuk diri kita. Selagi amal kamu, perbuatan kamu masih berkaitan dengan kepentingan diri kamu, kamu enggak bakalan bisa menyaksikan Allah. Kenapa? Karena kamu enggak peduli sama Allah. Yang penting hajat kamu. Yang pengen punya jabatan, dikejar apa? Walaupun dikasih wirid, ini wirid baca minta sama Allah. Ketika baca wirid, yang diingat jabatannya bukan Allah.
Kamu punya hajat, pekerjaan. Yang akan kamu urus pekerjaan kamu Allah nggak terlihat, enggak. Umpama kamu dipanggil Allah, datangnya juga sambil miring-miring doang ya. Kenapa? Nggak ada kerinduan untuk menyaksikan Allah, nggak ada. Jadi ini dibicarakan untuk siapa? Orang-orang yang di hatinya sudah punya kepentingan hanya kepada Allah, bersambung hikmah sebelumnya. Apa? Kalau kamu punya rencana itu harus 3 isinya. Kalau 3 ini nggak ada, nggak usah bikin rencana. Kenapa? Dosa isinya. Kalau 3 ini ada, kamu akan dapat pahala dari rencana kamu. Apa 3 ini? Lillah, billah, ilallah. Lillah, kalaupun rencana itu terjadi, itu atas pertolongan Allah. Ketika saya punya rencana, masuk pikiran saya rencana, itu ilham dari Allah. Yang ketiga, apabila saya laksanakan, rencana itu hanya untuk Allah. Kalau 3 sudah ada, maka kamu boleh bikin rencana. 3 sudah ada, kamu akan jadi orang yang punya kerinduan kepada Allah. Kenapa? Karena kamu nggak punya kepentingan untuk diri kamu sendiri. Artinya yang namanya ikhlas, ikhlas itu sebenarnya mudah. Hanya kita saja yang kemudian mempersulit diri untuk mendapatkan ikhlas. Kenapa? Karena dibarengi sama nafsu. Ikhlas itu mengembalikan semua urusan kita, kepentingan kita hanya kepada Allah. Mengakui ini semua hanya dari Allah dan untuk Allah. Tapi nafsu nggak mau terima. Nafsu pengen punya andil. Nafsu pengen merasakan bagian. Ketika saya sholat, saya juga pengen dipuji. Ketika saya kerja, saya juga pengen dapat jabatan. Ketika saya itu di masyarakat, saya pengen diangkat derajatnya. Dirinya punya kepentingan. Hingga kepentingan itulah yang menghalangi dia untuk bisa menyaksikan Allah sepenuhnya. Jadi tugas kita sebenarnya ketika kamu ngaji tauhid, tugas kamu hanya mengembalikan yang sebenarnya kepada Allah. Kenapa? Karena yang kamu terima datangnya dari Allah dan fungsinya semua untuk Allah. Untuk ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyaksikan Allah. Kita tidak boleh punya kepentingan. Kalau kamu punya kepentingan, berarti amal kamu terbagi. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk kepentingan kamu. Maka amal yang begitu, yang terbagi, kata Allah apa? Buat kamu semua, gua nggak minta. Allah nggak mau amalnya kepada Allah. Saya sholat duha, tujuannya jabatan biar naik. Separuh untuk nyembah Allah, separuh jabatan biar, kata Allah, ambil semua buat ente duhanya. Saya nggak minta duha ente. Orang yang amalnya bisa diserahkan semua kepada Allah, maka itu baru jadi hambanya Allah. Jadi kalau kita sekarang ngaku hambanya Allah, hamba KTP maksudnya, hamba dalam surat, bukan hamba dalam kenyataan. Dalam praktek kita belum menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih punya banyak kepentingan untuk diri kita sendiri. Sekarang kalau kita mau kembalikan, apa untungnya kita beramal yang kita kembalikan untuk diri kita sendiri? Untungnya apa? Enggak ada. Untungnya hanya di dunia sebentar. Kamu dipuji orang. Kalau kamu dipuji orang, pujian orang sedunia enggak menaikkan derajat kamu, enggak.
Nah, yang menaikkan derajat kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau kamu ngarepin pujian orang, kamu yang keliru. Mengharapkan pujian dari orang yang gak bisa menaikkan kemuliaan kamu, derajat kamu. Jadi kalau kamu sudah bisa mengembalikan hajat kita, tujuan kita hanya kepada Allah, sedikit demi sedikit buang kepentingan kita, pengen dipuji buang, pengen mulia buang, pengen berharga buang, pengen terhormat buang, pengen kaya, pengen buang, maka kita baru bisa jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita diingatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, di dunia ini kamu diperintah melihat Allah. Lah, melihat Allah akan bisa kita kerjakan kalau kita nggak punya kepentingan. Kalau saya masih punya kepentingan, nggak kober ngeliatin Allah gitu loh. Kobernya ngapain? Yang mikirin kepentingan kamu gimana bisa terlaksana, gimana bisa tercapai, gimana bisa berhasil. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita nazar. Makanya dalam kitab Hikam dikatakan, siapa orangnya yang pagi hari bangun tidur. Kamu suka bangun tidur? Enggak pernah tidur. Bangun tidur, mikir apa yang akan saya kerjakan hari ini, maka dia menjadi orang yang tersesat seharian, orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau bangun tidur, dia mengatakan apa yang akan saya kerjakan hari ini. Hingga mikir, oh saya mau begini, saya mau begini. Banyak rencana muncul di pikirannya, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah. Orang yang bertauhid bagaimana harusnya? Ketika bangun tidur, yang dia pikirkan, apa yang akan diberikan Allah kepada saya hari ini. Hingga tidak pernah mengandalkan kemampuannya. Ketika masuk sesuatu ke dalam pikirannya, mau begini, yakini itu datang dari Allah, petunjuk dari Allah, kerjakan. Apapun yang muncul, dan hasilnya kembali kepada Allah. Pastinya nggak akan maksiat, pastinya nggak akan yang rusak, pastinya nggak akan menjauh dari Allah. Kenapa? Karena akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dari sejak bangun tidur kita sudah diperintahkan untuk nazar kepada Allah, berpikir kepada Allah bahwa yang akan saya terima hari ini apapun juga itu datang dari Allah. Hingga nggak pernah mikir minggu depan mau bagaimana, tahun depan mau bagaimana, 10 tahun lagi mau bagaimana. Nggak pernah terpikir, nggak pernah. Yang dipikir apa yang akan saya terima hari ini, minggu depan akan bagaimana, tahun depan. Allah sempurna mengetahui segala yang akan diberikannya kepada kita. Ya, jadi ini hikmah ini bicara kalau kamu pengen sampai pada makom ini, derajat ini, kembalikan segala hajat kita, tujuan kita hanya untuk keridhaan Allah. Buang kepentingan kita. Kita kan enggak, yang kita dulukan kepentingan kita. Seorang hamba yang bisa paham contoh ini orang Arab doang. Kenapa? Karena di Arab ada perbudakan. Di Indonesia nggak ada perbudakan, hingga kita nggak tahu sikapnya budak itu harus bagaimana. Di Arab ada perbudakan. Yang namanya budak itu nggak punya kepentingan untuk dirinya. Kerjanya, makannya, tidurnya, penghasilannya semua untuk tuannya. Itu budak namanya. Kita budaknya Allah, kita hambanya Allah, sehingga segala urusan kita mestinya kembali kepada kita. Kan enggak, kita ini menganggap kita bukan hamba Allah, tapi
pegawainya Allah. Kamu masih menganggap kamu adalah pegawainya Allah, hingga ada waktunya untuk Allah, ada waktu untuk kamu, ada gaji dari Allah, ada kepentingan untuk saya sendiri. Itu yang masih membuat kamu dan Allah terhijab, karena kamu belum sepenuhnya menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu anggap kamu budak apa? Pegawainya Allah. Pegawai itu kan kalau kerja jam sekian sampai setelah itu untuk apa? Kayaknya orang kalau udah sholat, saya kalau udah sholat lega, ngapain? Bebas deh. Bebas apanya? Bebas KB loh. Bebas vaksin. Bebas apa? 24 jam terikat kita jadi hambanya Allah. Gak putus sebagai hambanya Allah. Sikap ini yang harus muncul dalam hati kita. Ketika sikap ini belum muncul, maka terus terhijab kita antara kita dan Allah. Makanya orang-orang wali-wali, ada orang kiai-kiai, ada paling hiburannya ada yang nanya, "Bib, saya ini dari pagi kerja, Bib. Nyari uang untuk keluarga. Nanti waktunya sholat, saya sholat. Sore, Bib, saya udah selesai dari kerja ke musola. Sholat sampai isya selesai. Habis isya, saya senengnya duduk-duduk di pinggir musola sambil rokokan, Bib. Boleh nggak, Bib? Kalau nggak boleh, saya kok nggak punya kesenangan apa-apa ya, Bib, ya Allah. Kok kesian banget saya, Bib. Gimana, Bib? Udah orangnya tua, kempot, senengannya rokok satu. Udah dimut, Pak, nggak apa-apa, buat ente lah. Cuma rokok doang ini kok nggak boleh. Sian banget. Seharian ngerjain yang wajib cari halal. Urus keluarga sesuai perintahnya Allah. Sampai dia taat, yang ngerjain perintah Allah selesai. Habis isya, apa kepentingannya? Paling ngobrol sama kawan-kawan, reuni dulu, masih muda, Bib. Sambil rokokan, ngopi. Kok nggak boleh juga? Terus saya mau ngapain lagi? Ya Allah, kesian, saya bilang. Gimana, Bib? Atur. Yang penting rokoknya jangan diusek-usek ke masjid. Kurang ngajar kamu. Ada kepentingan. Apa kepentingannya? Ya sedikit itu. Makanya Allah kasih kita satu kenikmatan apa? Kayak anak kecil itu dikasih permen, sedikit kenikmatannya. Kan permen, apa? Untuk apa? Lalu siap untuk disuruh lagi oleh orang tuanya. Jalan lagi. Datang, nih kasih. Sedikit. Nah, kamu oleh Allah diberikan sedikit. Tujuannya bukan untuk terlibat di dalam kenikmatan itu, tapi untuk jalan agar ke depan lebih banyak yang kamu kerjakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Banyak. Kamu dikasih kawin, dapat sedikit kenikmatan. Ada orang yang urusannya kawin aja malah. Padahal urusan kawin untuk apa sih? Untuk mancing kamu agar mau tambah ibadah kepada Allah. Ada orang yang malah terlibat dalam urusan ibadah, ditinggal urusannya kawin aja. Ini orang sama aja anak kecil dikasih permen biar semangat untuk suruh lagi, malah 2 karung permennya. Permen aja. Kapan disuruhnya kalau begitu, permen aja. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa melihat Allah. Apa yang kita lihat? Kalau kamu lihat orang dibikin baik oleh Allah, maka lihat, Insya Allah, Engkau yang menjadikannya baik ya Allah. Kalau engkau melihat orang lagi berbuat maksiat kepada Allah, lihat, Engkau Maha Pemaksa ya Allah. Apapun yang engkau kehendaki akan terjadi. Kalau kamu lihat orang itu kena musibah,
sakit. Allah Maha pemaksa atas apa yang Dia kehendaki. Yang dilihat hanya Allah. Kayak ginilah, kamu kalau lihat bangunan indah, bagus, setelah lihat bangunannya akan ngomong, ini yang bikin pinter banget. Lihat apa? Yang bikin, gak melulu lihat bangunannya, tapi terpikir, ini yang bikin pinter banget loh, bisa bikin begini. Itu yang dimaui Allah begitu. Allah munculkan ciptaan-ciptaannya agar kamu bisa melihat Allah, melepas kerinduan kepada Allah, menyaksikan bagaimana agungnya Allah, hebatnya Allah, diciptakan segalanya ini. Nah, kamu nggak urusan naik keran aja penting. Keagungan Allah ditampakkan, kamu nggak urusan, yang penting makan mie pangsit aja lah, enak. Kenapa? Karena masih punya kepentingan untuk diri kita. Kalau kamu sudah nggak punya kepentingan, kamu akan bisa lihat Allah tiap waktu. Kenapa? Karena Allah menampakkan dirinya dari setiap ciptaannya. Maka Allah memperkenalkan kepada kita nama-namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Setiap kejadian mengalamatkan pada satu nama Allah. Setiap kejadian alamat pada satu namanya Allah. Maka kalau kamu bisa nazar ini, tiap waktu kamu akan jumpai nama Allah ada di setiap kejadian. Allah menampakkan sifat jabarnya. Dari sinilah kamu akan melihat ada sifat jalal, ada sifat jamal. Ada sifat keindahan Allah, ada sifat keagungan Allah, Maha pemaksa, penyiksa. Kenal Allah jangan separuh. Tuhan mah pengasih, penyayang, karim, Jabbar dong kenal juga, Mutakabbir kenal juga. Jangan yang serem-serem gak dikenalin. Akhirnya Allah dianggap seperti orang Nasrani. Tuhan itu maha baik ke seluruh hambanya, gak terukur, semua pasti dibaikin oleh Allah. Kalau kebaikan Allah itu gak terukur, seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah yang sama, neraka gak dibikin, bikinnya surga doang. Tapi ada neraka, tandanya apa? Gak semua dikasih kasih sayang yang sama oleh Allah. Ada Rahman, ada Rahim. Ada yang diberi oleh Allah, ada yang disayang oleh Allah. Gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Kalau kamu pengen dicintai Allah, ikuti saya. Ini syaratnya. Kalau kamu pengen dapat cintanya Allah, syaratnya ikuti aku, kata Nabi. Kalau enggak, kamu dikasih tapi enggak disayang sama Allah. Dikasih minta apa? Minta apa? Kasih. Tapi Allah enggak sayang sama kamu. Kenapa? Karena Allah ngasih syarat. Kalau kamu mau disayang sama Allah, ikuti aku, kata Nabi. Kamu akan disayang sama Allah. Enggak cuma dikasih, tapi sampai kepada disayang sama Allah. Maka sifat-sifat ini, asma-asma ini Allah tampilkan di dunia ini. Kamu diperintah menyaksikan setiap asma-asma itu ada dalam setiap perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin kejadian gempa bumi, Allah bikin kejadian orang dibikin taat semua, Allah bikin kejadian orang dibikin kafir semua. Maka yang akan kamu lihat hanya Allah, 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 Allah. Ini perintah yang Allah jadikan kepada kita. Maka sambungannya kepada hikmah yang berikutnya, kata Allah, Allah tahu orang-orang alim ini, bukan kamu, bukan. Orang-orang alim ini nggak sabar, pengen rindu lihat Allah. Kamu kan sabar banget kan? Kalau mereka ini nggak sabar, kalau kamu kan
terlalu sabar hingga nggak urusan. Lah mau lihat ya monggo, nggak lihat ya monggo lah. Ini yang diomong orang-orang ini nggak sabar untuk lihat Allah, maka Allah tampakkan gitu loh. Agar setiap kejadian yang kamu lihat, yang kamu ingat hanya Allah. Ya Allah, hebat banget engkau ya Allah. Kamu lihat dalang bisa ngeluarin 10 suara, kamu anggap hebat. Asal tampil wayang ini suaranya lain, tampil ini suaranya lain, kata kamu ini dalang hebat banget. Kamu nggak pernah mikir hebatnya Allah ya? Bikin suara sejagat nggak ada yang sama, bikin wajah nggak ada yang sama, bikin sidik jari nggak pernah ente puji pernah? Agak. Kenapa? Main eker aja asik. Mana pernah ngurusin Allah ente? Maka di sini kamu disuruh kenal sama Allah, agar kamu dicintai sama Allah, bukan cuma dikasih. Kalau dikasih, iblis saja dikasih sama Allah. Fir'aun dikasih sama Allah. Iblis minta, ya Allah jangan matikan saya. Oke, dikasih nggak? Dikasih. Habis itu awas loh. Istijrot yang Allah kasih, ancaman yang Allah kasih, bukan cinta yang Allah berikan. Jadi ini orang-orang hebat ini oleh Imam Ahmad diingatkan, kamu tenang, kamu bisa melepaskan rindu kamu kepada Allah dengan melihat ini. Kata mereka apa? Ya Allah, cukup dengan bisa taat kepadamu, saya merasa cukup di dunia untuk selamanya hidup berbakti kepada Engkau ya Allah, tanpa perlu surga nanti di akhirat. Kalau ini kan enggak, kapan selesainya ibadah ya Allah, masuk surga ya Allah. Wes. Angel kan dan ini. Kebalikan semuanya, terbalik dengan kita ini ya. Jadi kamu diajak masuk keranahnya orang-orang yang istimewa, yang hatinya diberikan semuanya kepada Allah, yang tujuannya hanya untuk ngabdi kepada Allah. Tapi dia dapat semuanya, kerja ya kerja, berkeluarga ya berkeluarga, kadang anak itu 17 biji ya banyak, bini masih mau nambah, nggak masalah. Bukan terus, kalau mau ngabdi sama Allah kayak itu pastor nggak kawin, nah itu mah nggak ada tuntunan. Nabi Isa aja kawin nanti aja belum sempat lihat Nabi Isa kawin, jadi nggak kawin. Nabi Isa ntar kawin punya anak. Ini bukan terus mengabdi kepada Allah itu nggak kawin, diem. Kata Nabi, saya kawin, saya ya tidur, saya ya makan. Ente mau ibadah kepada Allah pakai nggak tidur, nggak makan, nggak kawin. Artinya kalau itu bisa kamu kerjakan, kamu akan jadi seorang hambanya Allah. Tapi Allah kasih kamu sedikit upah di dunia nih, kasih nih. Lah itu kamu ambil agar apa? Kamu dapat tambah terus ibadah kepada Allah, nggak jenuh, nggak bosen, nggak. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah. Maksud dari hikmah ini, orang yang senantiasa merasakan kebaikannya Allah, maka mereka itu tidak akan sabar melihat Allah. Ini kan nggak pernah merasa kan? Kurang aja, nggak dikasih ini ya Allah, ini belum dapat ya Allah, ini kan belum ya Allah. Jadi kebaikan Allah yang mana? Bikin sehat doang. Ente mah doanya kepada Allah kalau tanggal 1 baru doa alhamdulillah ya Allah. Kalau belum. Maka mereka ini setiap waktu melihat kebaikannya Allah.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang dilihat pada orang lain isinya kebaikan Allah semua. Kenapa? Karena Allah memang maha baik. Allah menjadikan kejahatan kayak apapun dia maha baik. Maka orang yang bisa melihat ini, maka mereka akan rindu kepada Allah. Kata Imam Ahmad, maka mereka tidak akan sabar melihat Allah secara langsung dan secara zahir. Dan Allah tahu hal itu, maka Allah jadikan kita bisa menyaksikan Allah dengan menyaksikan sifat-sifat Allah dan nama-namanya Allah di dunia. Engkau maha mengetahui, engkau pembuka segala sesuatu. Kalau kamu masuk WC, ini suka masuk WC enggak? Enggak, di jamban, kali. Kalau masuk WC, yang kamu pikir apa coba? Gimana di WC mikir tentang Allah? Gimana di WC melihat Allah? Bisa enggak? Yang dilihat apa? Yang dilihat fi'ilnya Allah. Menjadikan ya Allah engkau yang mengeluarkan, engkau yang memasukkan. Yang bisa ngeluarin siapa? Allah. Yang masukin, loh kamu biar ngeden kayak apa ya nggak keluar kalau Allah nggak ngeluarin, keluar. Kentut aja susah keluarnya kadang. 5 juta baru keluar kentut tuh lihat. Kasih set baru dus leganya ya. Itu yang dipikir itu memang perintahnya kamu mikir itu. Melihat Allah menciptakan kamu di situ, kamu melihat Allah yang menciptakan kamu, bukan lihat kamu lagi, dilihatin ngapain lihatin kamu atau dilihatin melulu. Lihat yang bikin kamu. Engkau yang ngeluarin ya Allah, engkau yang masukin. Kamu makan yang dilihat Allah, kamu sholat yang dilihat Allah. Makanya kata Kiai, daripada kamu sholat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, gak perlu diartiin baca Fatihah. Mendingan yang kamu lihat Allah, ya wajibal wujud, ya wajibal qidam, ya wajibal baqa. Hatinya melihat itu kepada Allah, bukan merhatiin terjemahnya, malah ruwet nanti pikiran kamu. Allah nggak terlihat malah yang ada. Sholat nggak usah diartiin, hatinya dihadirkan. Saya sedang menghadap Allah, diperintah baca. Yang diingat Allahnya, hingga kamu akan bisa sampai kepada Allah tiap waktu kamu, tiap bacaan kamu, tiap keadaan kamu. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia dengan mata hati mereka, para orang-orang istimewa ini akan melihat kepada Allah melalui segala ciptaannya Allah. Apapun juga, yang kecil-kecil semut makan, Allah datangkan gula, Allah kasih semut, ya Allah. Yang dilihat Allah. Ini alamat. Kayak orang kalau naik motor, kalau dia punya SIM, yang dilihat pasti rambu. Beda kalau nggak punya SIM, yang dilihat polisi. Nggak polisi nggak? Kalau punya SIM, yang dilihat rambu. Hingga dia senantiasa tahu peraturan, tahu taat, tahu nggak ada takutnya. Itu kan nggak, yang dilihat polisi di mana. Jadi orang yang senantiasa bisa demikian, setiap ciptaannya Allah itu akan, kenapa? Karena dia selalu melihat ada rambu-rambu, ada petunjuk. Di setiap ciptaannya Allah ada
petunjuk hingga dia menyaksikan tiap petunjuknya itu. Kalau kita kan nggak pernah kita saksikan petunjuk itu, karena kita sedang memperhatikan yang lain. Ibarat kamu naik motor, kamu bonceng, yang bonceng boro-boro mau lihat lampu merah, boro-boro mau lihat parkir, nggak bodo amat, kenapa ya? Yang depan baru lihat. Kamu bonceng semua, jadi nggak ada urusan sama rambu-rambu, urusannya seneng-seneng aja pokoknya di dunia ini. Ini kita begitu makomnya. Hingga kamu harus jadi supir sendiri, hingga kamu tahu kemana saya harus jalan, apa yang saya lihat, petunjuk apa yang ada di situ gitu. Setiap kejadian yang Allah ciptakan di dalamnya mengandung petunjuk. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Setiap lihat kejadian, yang pertama dijawab alhamdulillah. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, innalillah. Itu jawaban kita begitu doang. Lihat yang baik-baik, alhamdulillah. Lihat mendapat musibah, innalillah. Diberikan oleh Allah kelemahan, la haula wala quwata illa billah. Dijadikan salah, astagfirullah. Itu jawaban. Kamu melihat Allah berarti kalau di situ. Wong kadang kamu kecepet ngomong Allah, itu buat gantinya aduh. Daripada ngomong aduh Allah, enggak inget Allah, enggak inget aduh, enggak enak Allah begitu maksudnya. Buat ganti Allah, buat ganti biasa ngomong aduh aja, tapi inget juga enggak sama Allah. Tetap aja munculnya apa? Sialan memang, dasar. Padahal Allah bunyinya, tapi setelah itu munculnya karena hatinya enggak terikat kepada Allah. Dan itu semua Allah jadikan kepada kita, maksudnya orang-orang ini, itu sebagai pengobat kerinduan seorang hamba yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan orang yang ingin melihat Allah. Laila rindu sama Majnun rindu sama Laila. Lihat sepeda, ingetnya Laila. Coba. Anjingnya lewat, Laila. Coba. Itu orang rindu begitu, gitu loh. Apapun yang berkaitan sama dia, mengingatkan kepada dia. Nah kita, apalagi berkaitan, yang sudah pasti kesana aja kita nggak inget-inget. Ada kamu depan Ka'bah aja masih, ini proyek berapa? Depan Ka'bah masih proyek urusannya, kan repot. Kenapa? Boro-boro. Walaupun alam semesta ini menjadi penghalang bagi kita untuk bisa melihat Allah secara zahir, tapi Allah jadikan kita tetap bisa menyaksikannya dengan mata hati kita. Hingga pecinta tidak pernah terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecinta selalu punya jalan untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu hanya dari belakang hijab. Artinya kamu di sini ngobrol sama orang di luar pintu, tapi kan bisa ngobrol walaupun terhalang, gitu loh. Tujuannya yang penting saya bisa ngobrol, yang penting saya bisa nyampai, walaupun terhalang oleh hijab. Kita terhijab, nggak bisa melihat Allah, tapi bisa menyaksikan Allah. Bisa senantiasa hadir hatinya kepada Allah. Ini
Orang-orang yang cinta kepada Allah demikian. Dan orang yang telah diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan segala ini, maka dia akan menyaksikan sifat jalal dan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa seperti ini, kata Imam Ahmad, kata pensarahnya, kata Mbah Soleh, itulah yang namanya keramat yang sebenarnya. Al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Ini keramat yang luar biasa. Orang bisa menyaksikan yang demikian terus. Itu keramat wali sudah. Makanya ada wali-wali dalam pertemuan para wali, ada yang datang pakai angin, ada yang pakainya awan, ada yang pakai sejadah, ada yang jalan kaki keringetan. Insyaallah, jauh banget. Wali, kenapa? Dia nggak butuh karomah begitu, nggak butuh, kata dia. Nah, kadang ada wali-wali yang dikasih karomah bisa hatinya belum istiqomah, gitu loh maksudnya. Maka istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Makanya banyak orang punya karomah tapi nggak bisa istiqomah. Artinya hatinya nggak bisa senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita semua lagi ditunjukin hal-hal yang menyenangkan agar kamu tertarik, agar kita kalau tertarik, kalau enggak ya fadhol misalnya. Artinya sambungannya orang yang ngaji tauhid itu akan kesini, begitu loh. Kan sampai kepada rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Ini sambungannya, gitu loh. Kenapa? Karena kamu sudah membuka jalannya, maka ini yang ada di perjalanan yang kamu akan temui nanti. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalan ini, berada pada jalannya para aulia-aulianya Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang istimewa yang membawa kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keselamatan di dunia sampai di akhirat, dan bisa jadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya sampai mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة وسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابي كل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه داد طاسي سحبي والحمد لله البني وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.